selanjutnya, yaitu mengenai interpolasi beda terbagi Newton. Sebelumnya, pada polinom Lagrange atau interpolasi Lagrange ini pada prakteknya kurang disukai karena dengan alasan jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Nah, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungan antara Pn dikurangi 1, Pn ini adalah polinomial n dikurangi 1 terhadap X dengan Pn polinomial X n terhadap X ini pada polinomial Lagrange. Nah, polinom Newton atau interpolasi Newton bisa mengatasi hal ini, di mana polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Jadi, interpolasi Newton ini menggunakan fungsi pendekatan kubik dan juga sering disebut dengan interpolasi kubik dan merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kubik ini menggunakan 4 titik pertama, di mana X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Nah, yang berada paling dekat dengan nilai X. Misalnya, untuk mencari polinomial interpolasi Pnx untuk menghampiri suatu fungsi di mana fungsi terhadap X, untuk ini datanya adalah diberikan sebagai berikut seperti ini, di mana P1 adalah P1X polinomial pertama ini terhadap X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan dalam kurung X dikurangi X0. Nah, di mana A0 sama dengan Y0 atau sama dengan fungsi terhadap X0 dan A1-nya ini bernilai Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 atau sama dengan Fx1 nih, Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Nah, persamaan tersebut disebut dengan bentuk selisih terbagi atau divided difference, di mana A1-nya itu sama dengan fungsi dari X1 X0. Nah, kemudian kita mendapat polinom berderajat 2 atau kuadrat, di mana P2-nya itu berarti V1-nya itu ada 2, berarti A0 ditambah A1X dikurangi X0 ditambahkan dengan A2X dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X1, atau dapat ditulis dengan P1, di mana P1 ini nilainya ini kan, berarti diganti P1 terhadap X sama dengan A2 dikali dengan X dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X0. Nah, jadi urutannya seperti ini, seperti tadi sampai sini ya. Kemudian kita tulis kembali di mana P1-nya itu adalah ini nilainya. Kita tulis ini. Nah, kemudian kita tambah lagi untuk polinomial ketiga, berarti P2-nya itu tulis di sini, kemudian A3-nya berarti titiknya ada 3, berarti A3 X dikurangi X0, X dikurangi X1, X dikurangi X2 dikalikan terhadap A3. Nah, kemudian kita mendapatkan polinomial ketiga, berarti kita masukkan masing-masing nilai, di mana P1 adalah A0 ditambah A1 dikalikan terhadap X dikurangi X0 ditambahkan dengan A2, di mana A2 ini dikali 2 kali X, berarti X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 ditambah dengan A3, berarti 3 kali X, berarti X dikurangi X0, X dikurangi X1, X dikurangi X2. Nah,
nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan jumlah AN ini merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan F fungsi terhadap X0, berarti A1 berarti fungsi terhadap X1 dan X0, A2 berarti fungsi terhadap X2, X1 dan X0. Nah, untuk AN ini berarti fungsinya adalah untuk xn dikurangi 1 sampai dengan x1, x0. Di mana f untuk fungsi dari xi, xj nilainya itu i dan j, berarti f fungsi untuk fungsi dari xi dikurangi f fungsi dari xj dibagikan dengan xi dikurangi xj. Nah, fungsi xi, xj, xk berarti fungsi xi, xj dikurangi dengan fungsi xj dan xk berarti dibagi dengan xi dikurangi xk. Nah, berarti seterusnya seperti ini. Berarti kalau misalkan fungsi dari xn untuk xn dikurangi 1, x1, x0, maka fungsi xn dikurangi 1, x1 dikurangi dengan fungsi dari xn dikurangi 1, xn dikurangi 0, berarti sampai dengan x1, x0. Nah, kemudian dibagi dengan xn dikurangi x0. Jadi dengan demikian polinomial Newton itu dapat ditulis dengan hubungan rekursif seperti ini. Polinomial Newton terhadap x berarti polinomial n dikurangi 1x ditambah dengan x dikurangi x0, x dikurangi x1, x dikurangi xn dikurangi 1, fungsi dari xn dikurangi 1 sampai dengan x1, x0. Nah, basisnya adalah P0 x sama dengan fungsi dari x0. Nah, atau dalam bentuk polinomial yang lengkap tuh seperti ini. Polinomial n x sama dengan f dari xn, f dari fungsi x0 ditambah dengan x dikurangi x0, fungsi dari x1, x0 ditambah dengan x dikurangi x0 dikali dengan x dikurangi x1 dikali dengan f fungsi dari x2, x1, x0 ditambahkan dengan x dikurangi x0 yang dikali dengan x dikurangi x1, x dikurangi xn dikurangi 1, fungsi dari dikalikan dengan fungsi dari xn dikurangi 1, x1, x0.